Dan lihat dari kemarin sampai sekarang, Mm-mm. ada juga hal magic di badan kamu. Oh ya, ada hal magic. Ada hal magic yang saya lihat di badan kamu. Sampai detik ini ada. Itu dari mana tuh Mbak Yu? Dari bekas masa lalu yang menginginkan kamu untuk jadi pendampingnya. Terus ngefeknya panjang dan itu ada yang orang tuh diobatin ataupun dikerjain sampai ke tulang sumsum juga ada. Ada ke auranya juga ada. Ada juga cuman semasa lewat. Kalau aku yang Kamu kayak gimana? termasuk orang yang agak dalam. Agak dalam. Nah, kamu harus bertemu dengan orang yang tahu pribadi yang lebih lemah lembut. Karena apa? Nanti akan kamu bertemu dengan fase-fase di mana emosi kamu nggak terkontrol. Iya. Kamu menangis sendiri, kadang-kadang juga bingung. Cari pasangan yang benar-benar sabar. Kalau soal rezeki bisa dicari. Iya. Lumayan kaget sih tadi pas Mbak Yu bilang, wah kayaknya di dalam diri Catherine nih ada magic-magicnya gitu. Make sense juga sih, mungkin juga. Oh, maksudnya kalau dilihat, kok aku udah lama juga nih aku nih sendiri gitu ya. Maksudnya dari aku waktu itu pisah, cerai, sampai sekarang kan aku masih belum menikah lagi ya. Itu bisa aja sih terjadi, makanya mungkin aku harus lebih banyak berdoa sama Allah, minta sama yang di atas. Kalau biar bisa dibersihkan dari hal-hal negatif, dari hal-hal gaib. Ada hal-hal yang harus kamu perbaiki, di mana kamu juga harus menikah. Iya. Hati kamu juga harus diperbaiki, Iya. harus ikhlas itu semuanya. Karena hal magic ini yang bikin kamu kadang di luar kendali dan kadang kamu juga terganggu untuk melangkah ke depannya dan tertutup aura kamu. Kalau gitu gimana tuh? Aku pengen sekali biar bisa, maksudnya hal-hal negatif di dalam tubuh Catherine biar nggak ada lagi gitu. Iya. Kan namanya hidup ya, maksudnya mau sampai kapan sih? Apalagi Catherine udah lumayan lama sendiri ya. Iya. Maksudnya kan ada keinginan yang sangat dalam gitu, ingin berumah tangga lagi, pengen punya keturunan, itu ada. Tapi ya selalu gitu, nanti udah cocok, udah deket, mentah lagi gitu Mbak Yu. Satu sih, mungkin kita ngomong soal jodoh belum ketemu jodohnya. Iya. Kalau kita ngomong positifnya. Iya. Tapi kalau kita ngomong soal dunia spiritual, Iya. memang saya lihat kamu memang ada yang tidak beres. Dalam melihat suatu hal, suatu keilmuan ataupun magic, ataupun kena santet, pelet, ataupun berbagai hal itu, kita tidak bisa asal ngomong, kita harus ada pembuktian juga. Dan memang tadi saya sudah melihat ada beberapa aura yang memang ditutup juga dan dia pribadi baik, menarik dan punya teman yang banyak dan luar biasa dalam pertemanan. Tapi dalam soal asmara memang dia agak gagal gitu loh. Dan magic yang dirasakan itu memang sampai sekarang sudah kerasa. Dan harus ada beberapa hal yang tidak lanjuti bagaimana dia menganalisa semuanya soal adanya magic ini, karena tidak gampang bagi seorang keket untuk bisa keluar dari zona ini kalau tidak ada bantuan. Dan dia tadi berpikir positif, saya bilang harus kamu untuk berpikir lebih luas lagi, karena tidak gampang untuk kita sesimpel itu menyelesaikan suatu masalah, karena begitu ada masalah kamu yang kepentok sendiri. Dan dia sedang berusaha untuk menganalisa itu semuanya dan karena cukup simpelnya, tak suruh untuk berpikir agak panjang sedikit. Saya lihat kamu di masa kemarin, kondisi kamu sekarang umur 40. Di kisaran umur kamu sekitar 27 sampai 32. Itu sebenarnya fase di mana kamu sudah mendapatkan jodoh. Hitungannya seperti itu. Tapi dalam hidup kamu, nikah itu bisa 2 kali. Jangan nyerah sebelum umur 42. Jangan nyerah. Saya bilang, karena setelah 42 kamu malas nikah sama sekali. Waduh. Kita tidak tahu soal keberuntungan. Iya. Tapi saya hanya bicara bahwa kamu akan bertemu orang lama. Dan orang lama itu akan akhirnya walaupun cuma sahabat, tapi kok jadi senang, jadi dapat chemistry-nya dan jadi pasangan. Itu ada. Yang pasti sih sekarang Catherine mau fokus introspeksi diri, membenahi diri, mengobati diri. Kan pasti kan ada beberapa hal kejadian yang bikin trauma, itu pengen healing lagi sih. Jodoh kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya aku cuma hanya bisa berdoa aja. Ada sesuatu yang ingin kamu tebus juga masa itu dengan orang tuamu, dengan ibumu. Saya lihat ada inisial F, wanita. Iya. Sedekat apa kamu sama beliau? Oh itu tante aku deket banget, almarhumah. Itu udah aku Karena anggap kayak ibuku. Nyadar nggak kamu tuh beliau selalu ngikutin kamu? Masa? Kedekatannya tuh melebihi kayak anak sendiri. Iya sih. Memang aku udah anggap seperti ibuku. Jadi kayak
Aku juga manggilnya Mami juga, jadi aku panggil ibuku Mami, manggilnya Mami Iya. Ida itu. Farida kan namanya, jadi Mami Ida itu. Waktu pas Bayu bilang ada orang yang terdekat tapi udah tidak ada ya, udah tidak ada di dunia ini ya langsung ngerasa lah itu inisial F ya itu tante aku gitu. Karena kedekatan kita kali ya, kita sangat dekat, udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri. Jadinya ya itu mungkin ada kontak batin ya. Kamu untuk berhubungan dengan seorang, dia tuh kalau nggak ikhlas, nggak ridho, tapi nggak banyak bicara beliau itu. Beliau. Ya, jadi kamu memutuskan untuk berdampingan dengan si A, si B, nggak banyak bicara, tapi memberi curhat sharing. Iya. Itu apa adanya. Mm-mm. Kedekatan kalian tuh lebih dari seorang yang tante sama, Iya memang. Mm-mm. Aku sayang sekali sama dia. karena udah kayak anak sendiri. Iya. Hal banyak memori antara kamu sama tante. Iya sih. Sedekat apa kamu sama beliau? Deket sekali sih karena masa-masa terakhirnya juga kita bareng, tinggal bareng. Kamu ngurus ya, saling Iya, aku mengurus ya. ngurusin. Itu yang beliau ada pernah pesan tuh sama kamu loh. Mm-mm. Sebagai seorang tante ke anak, sebagai orang yang dekat dari hati. Beliau tidak rela kamu tuh disakitin dan sakit. Iya. Kamu kalau pas tidur juga sering disentuh kok. Sering ya? Berapa kali, cuman memang beda alam ya. Iya, iya. Tapi beliau sangat sayang sama Iya, aku juga kalau ya habis sholat juga selalu kirim Al-Fatihah. Aku bilang aku kangen banget. Ya aku nyesal gitu, maksudnya dulu kenapa Catherine sibuk banget, sibuk kerja terus ya, memang saat itu memang lagi alhamdulillah ya lagi banyak kerjaan sekali gitu, jadi hampir tiap hari syuting. Jadi waktunya nggak banyak sama dia, itu sih yang Catherine kangen masa-masa itu. Maksudnya andaikan dia masih ada, Catherine masih pengen bisa nyenengin. Mami Ida lebih sayang keketnya daripada dirinya sendiri. Karena begitu dekatnya, begitu sayangnya, sampai pasang badan untuk tidak siapapun boleh menyakitin seorang keket ataupun Catherine. Karena share-nya mereka dapat semuanya, dan chemistry-nya mereka dapat, dan Catherine sangat kehilangan di saat tantenya benar-benar meninggal, di saat sakit dan tidak bisa maksimal mengurus semuanya. Momen apa yang paling diingat? Karena ada satu belayan yang di situ Catherine sampai sekarang ingat, dan momen apa yang Momen kalau Catherine pengen syuting, kan tanteku seneng dandan juga kan. Momen ke apa, ini Kat pakai baju ini, syutingnya aksesorisnya ini itu dia yang bantuin nemenin di kamar gitu. sentuhannya bagus ya? Iya. Sangat sayang banget. Iya. Saya sedikit mau mediasi dengan tante ya. Mau. Saya kepengen nyentuh tangan Catherine, boleh? Boleh? Saya kepengen mediasi karena ada hal yang kepengen diucapkan tapi belum terucap. Dari siapa? Dari aku? Dari Catherine sama tante. Tantenya dulu saya akan ucap. Iya. Ya. Farida. Farida Talib Abdullah. Ya. Bismillah. Ada satu barang yang pernah dikasih beliau. Hanya hal kecil, seperti kayak pernak-pernik hal kecil. Iya. Tapi itu barang dia belinya susah, dalam arti dia pesan ke beberapa orang, itu barang kesayangan kamu, kesukaan kamu. Tapi tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan ke Catherine? Iya. Dia pernah pesan barang itu. Hanya hal kecil seperti pernak-pernik di kamar. Tapi pesan dari luar. Sampai akhir hayatnya barang itu nggak nyampe. Ada warna biru keunguan, barang kecil seperti kotak musik, tapi saya tidak tahu itu kotak musik apa, karena ada kotak kayunya, tapi itu ada tulisan USA di situ. Dan itu sebenarnya kepengen kamu dikasihkan di hari spesial kamu. Dia tidak pernah sampaikan, dan barang itu masih ada sampai sekarang. Oh ya. Di temennya, disimpan. Ada temen namanya Ningsih atau Ningsih atau Nia, Ningsih ada. Ada Dia Ningsih. teman dekatnya. Iya, itu barang tuh ada di situ. Tapi Ningsih. aku lose kontak sama tante Ningsihnya Nah, gimana? itu barang tuh ada yang pernah dititipkan beliau. Iya. Itu yang harusnya dikasihkan ke kamu. Itu aku kayaknya pernah dikenalin, cuma aku lupa inget gitu temennya almarhumah. Tapi
lost contact juga sampai sekarang, jadi udah nggak pernah ketemu lagi. Ini ya mudah-mudahan Tante Ningsih nonton ini dan segera mencari tahu, maksudnya mencari kontaknya Catherine kan bisa lewat DM, lewat Instagram ya. Dan maksudnya bisa, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi. Saya nyentuh seperti ini, beliau juga nyentuh kamu. Cuma alam kita yang berbeda.